Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali kita bertemu di channel Hidup Baru Robert W. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin membagikan firman Tuhan, yaitu mengenai kasih karunia. Nuh dan kasih karunia. Firman Tuhan ini terambil dalam kisah Nuh tentunya, saudara. Kisah Nuh yang sering kita baca, yaitu di Kejadian 6 ya, saudara. Kejadian 6. Kejadian 6 itu, saudara, di ayat 8. Saya akan bacakan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sekali lagi, saudara. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat kisah ini, mengapa hanya Nuh yang mendapatkan kasih karunia di antara orang-orang sejamannya? Bukankah itu, saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya? Dan disinilah, saudara, sering terjadi banyak yang salah di dalam mengerti, saudara, mengenai kasih karunia Tuhan ini. Kalau saudara baca, saudara, sebelumnya, mengapa pada saat itu Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Karena Kejadian 6, saudara, Kejadian 6 ayat 5 dulu, saudara. Saya akan bacakan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan dan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kemudian ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Jadi kisahnya pada saat itu, pada saat zaman Nuh, kejahatan manusia itu semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan ingin memusnahkan semua manusia, semua makhluk hidup yang ada di bumi pada saat itu. Hanya, saudara, hanya Nuh, satu-satunya, Nuh dan keluarganya tentunya, saudara. Hanya Nuh dan keluarganya yang mendapat kasih karunia. Tentunya, saudara, kembali lagi kepada pertanyaannya, mengapa hanya Nuh? Apakah dia adalah orang benar di zamannya pada saat itu? Apakah dia orang suci dan saleh pada zamannya di saat itu, saudara? What the special man is the Nuh, is Nuh. Apakah spesialnya Nuh ini sehingga begitu rupa Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, saudara? Saya akan memberikan pencerahan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita menginjak ke sana, saudara, kita harus tahu dulu sih, apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia itu di dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ingat, saudara, kasih karunia itu adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Dan oleh karena itu, kasih karunia itu kita diselamatkan. Diselamatkan karena apa? Karena iman kita. Saudara paham ya? Jadi kasih karunia itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Dan kasih karunia itulah kita diselamatkan karena kita terima dengan iman, saudara. Itu, saudara, yang terjadi. Jadi, karena ini pemberian, saudara, maka ada beberapa hal yang menjadi suatu suatu ciri atau suatu tanda, saudara. Karena ini adalah pemberian, maka maknanya adalah satu. Ini merupakan hak dan otoritas dan kedaulatan dari yang memberi. Ini adalah hak, otoritas, kedaulatan dari yang memberi.
Ini saudara-saudara, satu hal dulu mengenai makna daripada pemberian atau kasih karunia ini. Kemudian dua, kasih karunia itu memiliki nilai yang mahal karena ini adalah pemberian, tapi dia memiliki nilai yang mahal dan sangat dibutuhkan oleh yang menerima. Itu walaupun pemberian, tapi nilainya sangat mahal dan sangat dibutuhkan oleh penerima. Kemudian, hal yang ketiga, saudara, karena pemberian itu, karena kasih karunia itu adalah pemberian, maknanya adalah tanpa membayar. Cuma-cuma Tuhan berikan gratis. Tetapi, saudara, satu hal, itu bukan murahan. Kasih karunia Tuhan berikan cuma-cuma gratis tanpa membayar, tanpa syarat. Tetapi itu bukan murahan. Amin, saudara. Kemudian yang keempat, nih, saudara, poinnya. Pemberian, karena pemberian, kasih karunia itu adalah pemberian, maka maknanya adalah tidak memandang kelayakan si penerima. No, saudara dan saya tidak ada satupun yang layak di hadapan Tuhan. Tapi oleh karena kemurahannya lah, saudara, Tuhan tidak memandang kelayakan kita. Tuhan memberikan itu kasih karunia kepada siapa Tuhan akan memberikan, saudara. Tidak memandang kelayakan dari si penerima. Jadi, kasih karunia sekali lagi adalah hak dan otoritas kedaulatan Tuhan tanpa memandang kelayakan si penerima. Di dalam Roma 9 ayat 15-16 jelas mengatakan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Ayat 16, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah, saudara. Sekali lagi, kemurahan hati Allah. Jadi, kalau mungkin saya boleh pakai bahasa gaulnya, hak otoritas, kasih karunia itu adalah hak gue. Itu adalah kedaulatan gue. Gue mau berikan kepada siapa? Ya terserah gue, bukan terserah gue, begitu saudara. Kita tidak bisa menggugat, kita tidak bisa mempertanyakan, saudara, karena itu adalah hak dan otoritas kedaulatan Tuhan. Amin. Jadi kembali lagi kepada kepada kisah Nuh dan kasih karunia-Nya tadi. Jadi Nuh ini, saudara, bukan orang yang sempurna, orang yang benar, orang yang suci. Ia sama juga seperti kita. Sama seperti kita, ia juga bisa jatuh di dalam dosa. Kalau saudara lihat di dalam pasal 9, saudara, bagaimana Nuh. Kemudian dia mabuk anggur, kemudian dia telanjang, kemudian dapati anak-anaknya telanjang, kemudian ditutupi auratnya. Nuh juga bisa jatuh, sama seperti saudara dan saya. Nah, tidak ada yang spesial, saudara. Nuh bukan orang yang spesial. Bukan orang yang spesial. Sama seperti kita. Tapi karena kasih karunialah, ia dibenarkan di hadapan Allah. Amin. Paham, saudara ya? Jadi kita lihat stepnya. Jadi, ayat 8 dulu, kejadian 6 ayat 8 dulu, baru kejadian 6 ayat 9. Nuh mendapat kasih karunia dulu di mata Tuhan. Kemudian dia dibenarkan sehingga dia menjadi orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, sehingga Nuh dapat bergaul dengan Allah. Jangan dibalik-balik, saudara. Jangan dibalik-balik ayat kejadian 6 ayat 9 dulu, baru kejadian 6 ayat 8. Kebanyakan orang-orang ini yang belum dimengerti. Kebanyakan orang kejadian 6 ayat 9 dulu yang sehingga menyebabkan kasih karunia itu Tuhan berikan. Banyak orang mengatakan bahwa karena dia orang benar, dia orang tidak bercela, di zamannya dia bergaul dengan Allah, maka dia mendapatkan kasih karunia.
Saya katakan saudara, tidak ada seorang pun yang layak. Usaha kita sia-sia, sekalipun kita berusaha hidup benar, kalau Tuhan tidak memberikan kasih karunia, kita juga tidak bisa hidup di dalam kebenaran. Amin. Jadi, kasih karunia dulu, saudara. Kasih karunia dulu. Nuh mendapat kasih karunia dulu, baru kemudian dia dibenarkan. Sehingga dia bisa hidup benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan hidup bergaul dengan Allah. Amin, saudara. Hanya kasih karunia, saudara. Hanya kasih karunia. Sehingga kita itu dibenarkan di hadapan Tuhan. Bukan hasil usaha kita, saudara. Nah, setelah itu, saudara, setelah kasih karunia itu Tuhan berikan, diterima dengan iman, kemudian dibenarkan. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Hukum-hukum apapun yang kita lakukan, saudara, tidak akan berguna kalau kita tidak terima kasih karunia itu dengan iman. Kita tidak akan pernah dibenarkan, saudara. Amin. Disinilah, saudara, disinilah peranan iman. Ketika memang kasih karunia adalah hak otoritas Allah, kedaulatan Allah. Tapi ketika Tuhan berikan kepada Nuh dan kepada saudara dan saya, itu kita harus terima dengan iman. Sehingga kemudian kita dibenarkan, saudara. Di dalam Roma 3 ayat 24. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, ini kisah Nuh, kalau saudara lihat, ketika Nuh sudah diberikan kasih karunia, dia terima dengan iman, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Walaupun pada saat itu, saudara, walaupun pada saat itu, apa yang Tuhan perintahkan rasanya tidak masuk di akal, tidak bisa diterima dengan akal logika. Bagaimana sesuatu yang saat ini seperti saat ini, sesuatu yang keadaannya baik-baik, kemudian Tuhan menyuruh, "Hai Nuh, buatlah bahtera." Buatlah, dalam ayat 14 ya, Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu Nuh sebuah bahtera dari kayu gofir. Kok buat begini, ukurannya begini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa saudara yang lakukan ketika keadaan semuanya seperti ini, semuanya keadaan dalam baik-baik, dan Tuhan perintahkan untuk membuat bahtera seperti ini? Saudara mungkin akan berpikir 1000 kali, saudara. Mungkin pada saat itu Nuh dianggap orang adalah orang gila. Orang pada zaman itu mungkin orang akan mengolok-olok Nuh adalah orang yang tidak waras, saudara. Bukankah begitu, saudara? Tetapi apa yang terjadi? Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ini, saudara, kuncinya. Jadi ketika kasih karunia Tuhan berikan, dia dibenarkan, dia terima dengan iman, dia lakukan, saudara, kasih karunia Tuhan itu dengan iman, saudara, apa yang diperintahkan Tuhan. Dia melakukan tepat, katakan di situ, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, sehingga dia dibenarkan, saudara. Amin. Amin, saudara. Itulah stepnya, saudara. Itulah urutannya. Nah, saudara, sekarang bagaimana hubungannya dengan keselamatan? Kasih karunia diterima dengan iman, dibenarkan, kemudian mendapatkan keselamatan. Inilah, saudara, yang akan saya berikan, saudara, pemahaman untuk selanjutnya. Dari kisah selanjutnya, saudara, kita tahu Nuh setelah itu bahtera jadi, Nuh beserta keluarganya oleh kasih karunia dia masuk ke bahtera, saudara. Dalam Kejadian 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau
dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Ketika Nuh masuk ke Bahtera, saudara. Nah, saudara tahu, sebenarnya saudara, Bahtera itu adalah lambang atau tipologi dari Kristus. Bahtera, sekali lagi saya katakan, adalah lambang atau tipologi dari Kristus. Bahtera, ketika bah itu air bah datang dan melenyapkan manusia di muka bumi ini. Bahtera itu yang menanggung Nuh dan keluarganya sampai air bah itu surut. Itu juga itu adalah tipologi atau lambang Kristus saat ini, saudara. Bukankah Kristus itu yang menanggung murka Allah atas dosa-dosa kita, atas kejahatan manusia, sehingga dengan rela Bahtera itu atau Kristus itu tenggelam oleh air bah kemarahan Allah, hanya untuk kita, Nuh dan kita, mendapatkan keselamatan, saudara. Amin, saudara. Amin. Konfirmasinya, saudara. Begitu, saudara. Nuh dan keluarganya masuk ke Bahtera, tentu dia akan masuk melalui pintu. Betul? Nuh dan keluarganya bisa masuk ke Bahtera hanya melalui pintu. Satu-satunya pintu masuk untuk Bahtera keselamatan. Itu juga tipologi atau lambang Kristus. Kristuslah adalah satu-satunya pintu masuk Bahtera keselamatan bagi saudara dan saya. Amin. Di dalam Yohanes 1 ayat 9, saudara, sudah sangat jelas sekali. Yesus mengatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ini saudara, Bahtera itu adalah tipologi atau lambang Kristus. Maka ketika Nuh dan keluarganya masuk melalui pintu itu, berarti dia sudah menerima atau mendapatkan keselamatan. Begitu juga saat ini kita, saudara dan saya, ketika kita mengenal Kristus, kita masuk melalui pintu yang tidak lain adalah pintu keselamatan. Amin. Akhirnya, saudara, akhirnya apa? Karena kasih karunia itu kita diterima dengan iman, kemudian kita dibenarkan, dan kasih karunia itu begitu mahal, saudara, dibayar lunas. Jadi jangan pernah sia-siakan. Karena itu menyangkut keselamatan kita. Dalam 2 Korintus 6 ayat 1 mengatakan demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara dan saya seperti juga Nuh telah mendapat kasih karunia, dan itu telah kita terima dengan iman sehingga kita dibenarkan pada saat ini. Setelah dibenarkan, maka kita sudah masuk melalui pintu Bahtera, yaitu pintu Bahtera keselamatan. Haleluya, haleluya, saudara. Paham ya, saudara? Kiranya firman Tuhan ini, saudara, dapat memberkati, memberikan pencerahan kepada saudara semuanya. Shalom, saudara. Shalom. Tuhan memberkati.